Sebelum persidangan kedua dimulai, Soekarno mengusulkan kepada Rajiman Widyodiningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk menampung seluruh saran dan pendapat mengenai dasar negara. Hasil usulan Soekarno tersebut pun diterima oleh Rajiman Widyodiningrat. Panitia tersebut disebut dengan Panitia 9 dengan beranggotakan 9 orang. Panitia 9 ini pun dimulai rapatnya pertama 22 Juni 1945 di kediaman Ismail Soekarno. Bisa lewat lagi. Ardi. Akan melaksanakan sebuah rapat yang dimana rapat ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara kita. Saya selaku ketua akan memimpin rapat pada pagi hari ini. Apabila Bung sekalian berpendapat, silakan. Saya Bung. Silakan. Menurut saya, dalam sila pertama, saya menyarankan memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Jadi kamu masukkan syariat Islam saja atau lihat egois dari yang Tapi Bung, ada benarnya kata Ibu karena menurut saya syariat Islam adalah hal yang paling tepat untuk membangun Indonesia. Bukankah akan terkesan sombong jika hanya syariat dari Islam yang ada? Memang Bung, seperti yang dikatakan Bung Surajo sebelumnya, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Semua orang hanya orang tertentu saja. Ini adalah hal yang penting. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa, Bung. Terutama Indonesia kan sangat beragam, terutama di agamanya. Lalu apa? Ya, nggak bisa. Lalu bagaimana menurut Bung? Apakah ada cara lain selain syariat Islam? Kita tidak dapat. Dia tidak dapat. Seperti ini, saudara saya. Tidak bisa Bung, jika syariat Islam tidak dapat diterima, lalu lantas apa yang kita jadikan untuk menjadikan dasar negara kita? Tenang Bung, jika kita rapat seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan kesimpulan apapun. Saya sependapat dengan Subarjo dan saya juga menyarankan sila kedua. Sebaiknya kita memajukan asas kemanusiaan. Terlalu cepat Bung, apa sebaiknya asas persatuan dibutuhkan juga, sebaiknya asas persatuan lain dari sila kedua. Tidak Bung, kemanusiaan juga penting untuk bangsa kita. Ya, Untuk kemanusiaan, saya setuju untuk menjadikan yang kedua setelah yang pertama. Baiklah, Bung, saudara-saudara sekalian, kita akan menyetujui asas kemanusiaan yang akan menjadi sila kedua. Bung, menurut saya selanjutnya adalah asas persatuanlah cocok untuk menjadi yang ketiga. Ya Bung, saya setuju. Asas persatuan memang cocok setelah asas kemanusiaan. Saya setuju Bung. Saya juga setuju. Ya Bung, saya setuju untuk menjadikan persatuan menjadi sila ketiga. Baiklah, saya pun memiliki sebuah saran untuk sila keempat, yaitu perwakilan, dan juga sila kelima, keadilan sosial. Apakah yang lain setuju? Setuju Bung. Baiklah, saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita telah menyelesaikan rapat kita pada pagi hari ini. Dengan begitu, rapat hari ini akan segera kita selesaikan. Lalu Bung, apa nama yang cocok untuk seluruh asas yang telah kita gabungkan ini? Saya akan menamakannya dengan Piagam Jakarta yang akan saya bacakan pada sidang BPUPKI. Selanjutnya, dengan begitu rapat pada hari ini yaitu 22 Juni akan saya tutup. Dengan begitu rapat ditutup dan diisuti Soekarno membacakan Piagam Jakarta di depan BPUPKI dan juga menandakan dibubarkannya Panitia 9 setelah menyelesaikan tugasnya. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum